Baik, itu gambaran singkat tentang berkoperasi Bapak Ibu. Kalau waktunya masih panjang, sebenarnya di sini kami akan jelaskan tentang koperasi kami. Jadi biar sedikit mengikis koperasi yang versi negatif di luaran sana, itu kondisi kami sampai dengan di 2021 ya. Tadi ada gambarannya. Jadi sekali lagi koperasi kami di KSM ini melayani dari orang bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi intinya, dan itu sudah tercover Bapak Ibu. Jadi kami dari pagi itu 7:30 sudah persiapan untuk melayani. Setiap harinya ada limpahan berkas, bisa laptop, bisa handphone, bisa mesin cuci, kompor, kulkas dan sebagainya. Dan ini kami bentuk persis 3 tahun terakhir. Sebelumnya di awal kami pembentukan itu ya uang, pembiayaannya berbentuk uang tunai. Tapi setelah berjalan, kita hijrah dari 2020, kita fokus untuk pembiayaan untuk seluruh proses akad itu hanya dijual beli ya. Itu jadi menumbuhkan motivasi Bapak Ibu untuk menyepakati bahwa kita pengen berkoperasi. Di awal sudah saya sampaikan, nanti pertemuan berikutnya kalau emang sudah terbentuk, maka kita akan bicara ke teknis-teknis supaya koperasi kita bisa maju, koperasi kita bisa hidup, koperasi kita bisa bermanfaat dan menghasilkan itu harus seperti apa. Insya Allah saya akan siap untuk mendampingi semua ya. Itu di awal, pertemuan di awal. Nanti insya Allah beberapa kalau emang ada yang nggak jelas mungkin bisa langsung kontak, tanya atau seperti apa, atau di kesempatan lain waktu nanti kita bisa lebih teknis. Kalau Ibu Bapak sudah sepakat berkoperasi, maka kita bicara ya lebih apa ya, plus minusnya koperasi, kemudian resikonya bagaimana, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Yang jelas hari ini Ibu Bapak sudah kebuka mindsetnya bahwa koperasi itu ada loh yang bagus dan koperasi itu ada loh yang bermanfaat buat anggotanya. Jadi tidak hanya koperasi yang sering kita dengar, koperasi yang hanya menguntungkan 1-2 orang saja. Ya, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin 3 pertanyaan dulu kepada ibu-ibu yang mungkin ingin ditanyakan. Monggo, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan bahwa dalam suatu koperasi sangat penting adanya anggota. Nah, untuk merekrut atau memotivasi anggota itu masuk, tentu ada harapan keuntungan. Nah, salah satu di antaranya SHU. Bagaimana caranya menjelaskan atau cara pembagian SHU untuk para anggota baik yang aktif maupun yang kurang aktif. Itu selama ini itu selalu ditanyakan. Bu, saya itu sering pinjam. Karena kita selama ini tidak punya acuan yang jelas atau hanya segera koperasi kita jalan-jalan aja dulu deh gitu. Nanti pembagian kita pikirkan belakangan, yang penting jalan dulu. Jadi untuk sementara ini sering terjadi pertanyaan dari anggota, Bu, saya kan sering pinjem, saya paling aktif pinjem, mosok pembagiannya sama dengan yang tidak pernah pinjam. Nah, pertanyaan itu sampai sekarang kita belum bisa jawab, Pak. Barangkali nanti Bapak bisa menjelaskan kepada Ibu semua. Nanti jadi ibu-ibu anggota ataupun calon anggota nanti akan menjadi lebih bersemangat untuk aktif di koperasi ini. Untuk sementara itu dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Apa jawab dulu? Ada yang lain? Silakan. Dijawab dulu, Pak. Jawab dulu aja. Dijawab dulu. Ya, sembari ibu-ibu menyiapkan pertanyaan, saya jawab untuk pertanyaan dari ibu terkait dengan bagaimana caranya meyakinkan masyarakat atau anggota untuk bisa bergabung di koperasi. Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan kalau di luaran sana branding koperasi ini rada kurang baik. Jadi emang bebannya jadi double loh Ibu. Selain kita harus
menjelaskan koperasi itu sendiri dengan baik. Satu sisi dari sisi bisnis kita koperasi juga harus bisa menunjukkan kinerja yang baik supaya orang percaya. Kalau untuk baru, terus terang kami belum berani nawarkan apapun. Nanti saya bicara angka di sini nggak sesuai, bahaya. Jadi untuk awal supaya koperasi kita sepakat dan berkembang, ada beberapa treatment yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh ibu-ibu di sini. Hari ini anggota yang sudah tergabung berapa? 40 orang tersebar di berapa RT? Satu RT saja, hanya untuk satu RT. Emang warganya ada berapa satu RT ini? 60 kakak, berarti masih ada potensi 20 kakak atau lebih yang belum tersentuh. Lebih ya. Nah, untuk bisa informasikan secara masif di lingkungan kita, karena kan orang butuh tadi di awal untungnya opo gitu ya, terus nanti uang saya gimana, itu kan pasti jadi bahan pemikiran mereka. Nah, mudah-mudahan dengan komunitas yang dilakukan oleh ibu bapak ini sedikit membantu kita untuk mengembangkan, karena insya Allah yang tergabung orang-orang yang setiap bulan atau setiap minggu rutin untuk melakukan pertemuan ya. Kemudian yang kelola juga insya Allah punya integritas yang oke sehingga tidak bermasalah. Nah, itu dipastikan itu dulu, Bu. Dan konsepnya kalau boleh ditawarkan, 40 orang ini punya komitmen gimana caranya 1 bulan ke depan ngajak 1 orang yang bisa didaftarkan menjadi anggota koperasi. Siapapun, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa anak mantunya, siapapun yang lingkungan sini diajak. Nanti baru kita nyebar dari RT ke RT, lingkup dusun, lingkup desa, lingkup kecamatan. Nanti insya Allah kalau ini dilakukan masif, insya Allah 40 orang ini benar-benar bisa bergerak semuanya. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang luar biasa. Itu pertama, Bu, untuk meyakinkan ya. Pertama, kita nggak boleh kasih sesuatu dulu muluk-muluk, nanti malah jadi bumerang buat kita ya. Untuk meyakinkan, ajak dulu saudara terdekat dulu. Ibu di rumah berapa orang yang tinggal? 3. Nah, boleh. Bisa nggak nih kita komitmen nih, mulai bulan besok 40 orang ini ngajak 1 orang. Nah, kalau emang setuju dulu ya koperasinya ya, kita ajak minimal ada uang kontribusi pendaftaran 50.000. Nah, jadi dari situ minimal uang kita itu bareng-bareng di sini gitu. Nah, untuk seperti apa ya nanti kita diskusikan bareng-bareng, kan kita yang punya. Jadi insya Allah harus ada keterbukaan dan harus ada saling percaya di antara kita. Jangan sampai orang 40 jadi 80, tadinya 20 juta jadi 40 juta, jadi 200 juta, timbul ketidakpercayaan, bahaya. Itu yang nanti bisa grogoti kemajuan koperasi. Ya, Bu ya. Itu kemudian menghitung SHU itu ya pastikan kalau koperasi itu sudah mendapatkan pendapatan. Kalau belum memperoleh pendapatan, SHU-nya mau dari mana gitu. Sementara kita udah punya. Sudah. Nah, sudah punya, ada faktor biaya yang timbul? Belum. Biayanya ada? Biaya untuk operasional hari bulan? Belum. Masih Volunteer. Terus infaknya berapa? Kalau kasih ilustrasi contoh, minjem 1 juta ngembaliinnya berapa? 10%. Selama 10 bulan. Minimal biaya. Lumayan. Atas Kesepakatan bersama ya. Jadi setiap 1 bulan kalau 20 juta diputar itu dapat sekitar 2 juta harusnya ya, Bu ya. Tapi uangnya beredar semua atau ngendap? Beredar semua, kekurangan malah. Beredar semua ya. Gini Pak, gambaran saya kebetulan di koperasi itu ditunjuk dari bendahara. Sebenarnya kapabilitas jadi bendahara itu ya nol lah, nggak ngerti gitu kan. Tapi sudah dipaksa oleh beliau untuk mengelola itu dengan apa ya, ada beberapa laporan yang memang harus ditulis untuk tabungan, untuk keuntungan, simpan pinjamnya setiap bulan itu, karena rutin setiap bulan kami kan ada pertemuan di minggu kedua. Jadi untuk hitungannya itu ya selama ini saya juga masih dengan tulis tangan, laporan tetap ke beliau dan Umi Desi sebagai ketuanya. Dan untuk terakhir ini memang udah lama nggak saya laporkan, karena kebetulan saya juga pernah bilang ke beliau kalau sekarang kan saya jadi ketua RT, jadi siapa gitu orang yang mungkin bisa mengelola itu. Tapi beberapa anggota juga bilang jangan diberikan ke orang lain gitu. Jadi ya sudahlah
kelola dulu. Jadi laporan itu sepertinya terhambat terus untuk laporan bulanannya, tapi untuk setiap angsuran, untuk setiap tabungan dan catatannya itu lengkap, setiap bulannya ada gitu. Cuma untuk laporan setiap yang angsuran segala macam itu belum terdata ini, tapi awal bukan terdata tapi belum apa ya maksudnya ini laporan 2022, tapi saya baru sampai 2022 itu baru awal-awal bulan gitu, belum sampai ke sini. Tapi untuk yang tabungan, angsuran itu tetap berjalan setiap bulan, ada gitu realnya. Kemudian dari awal pembentukan itu 600.000 didapatkan. Jadi kalau dari KSM itu 6 juta, kita 600.000. Mungkin ini kopi yang bisa nanti mengikuti perkembangan dari KSM, insya Allah, amin. Bisa 20 juta, kita 22. Oh iya, 20 miliar. Kita 22 juta. Sama angkanya ya. Ya, sampai dengan saat ini kisaran 22 juta uang itu terkumpul, dan alhamdulillah dari anggota itu sudah menyampaikan kemanfaatan itu sudah diperoleh gitu. Jadi untuk menolong sesama lah. SHU pernah dibagi, mungkin pembagiannya juga ya kita hanya gini Pak. Jadi setiap bulan kita dapat berapa, dibagi langsung per poin, karena poin satu poin itu 100.000. Jadi untuk yang invest 500.000 berarti 5 poin gitu. Jadi ngitungnya akuntansi apa itu namanya, seadanya gitu ya. Itu gambarannya Pak di koperasi kita emak-emak ini. 100 poin dapat berapa? 100.000, 1 juta 10 poin. 1 juta 10 poin. Iya. Dan ibu-ibu juga maksudnya ibu-ibu berkejar-kejaran dengan poin itu gitu. Cuma mereka ya percaya aja, mereka nabung 10.000, 15.000 gitu. Pas ingat-ingat, uang saya udah 800.000 gitu. Alhamdulillah, padahal nggak kerasa gitu. Oke, untuk teknis nanti nggak ada masalah. Nanti kalau emang butuh pembagian nanti Januari saya bantu untuk teknisnya. Yang penting datanya lengkap. 40 orang itu yang minjem siapa aja, yang ngasih pendapatan siapa aja, nanti dibagi. Ada pendapatan sebagai penabung, ada pendapatan sebagai peminjam. Jadi kalau yang minjem dapat 2, dia sebagai penabung dan sebagai peminjam. Kalau yang nabung aja dia hanya dapat porsi pendapatan hanya dari pendapatan saja, tidak ada tambahan dari yang pinjam. Ya, ya. Semangat Lagi Pak, pertanyaan. Siap. Bagaimana kalau ini bukan saya mengungkap aib ya, maksudnya seandainya ada sedikit masalah dari peminjam itu jangka waktunya dia udah melebihi batas, misalnya kita udah 5 dia sampai bisa 7 bisa 8 gitu kan. Disepakati saja, tapi yang jelas kalau akad itu semuanya dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau sesuatu yang kita terima di luar kesepakatan, hati-hati. Itu nanti bisa menjerumuskan kita dan bisa menghancurkan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap kalau sudah terjadi maka ya komunikasi aktif. Karena sekali lagi tadi di awal dijelaskan koperasi itu yang punya ya anggota, yang mengembangkan ya anggota, yang memberikan pendapatan juga anggota, pemiliknya ya anggota. Jadi gitu, pendekatan-pendekatan seperti itu. Kalaupun lewat pendekatan seperti itu tidak ada, ya kita lihat permasalahannya seperti apa. Kalau emang mohon maaf, karena kalau emang benar-benar faktornya dia tuh tidak ada untuk bayar, ya mau gimana lagi. Beda kasus kalau dia tuh ada tetapi malas bayar. Nah ini yang benar-benar harus kita kasih treatment khusus ya. Kita harus perhatikan per kasusnya. Kalau emang sudah tidak ada untuk membayar, kan ini milik kita bersama. Kita meringankan beban saudara kita. Ya, tapi kalau karakter yang kedua ada duit tetapi malas bayar, nah itu treatmentnya monggo pengurus sama-sama silaturahmi, didoakan, dikunjungi, dan ya ini baru kecil, masih awal. Jadi kalau hal-hal seperti itu ada, jangan sampai dipusingkan, tapi dikomunikasikan saja ya. Itu Bu. Jadi untuk teknis-teknisnya nanti insya Allah kalau ini kan sudah berjalan, jadi saya juga tertarik insya Allah 13-14 tahun yang lalu juga saya melakukan hal-hal yang seperti ini. Jangan pernah meremehkan transaksi atau uang-uang kecil, karena yang membuat kita besar ya berawal dari uang-uang kecil ini. Tadi historinya hampir sama, 6 ke 6 juta 600.000. Perkembangannya 2 tahun jadi 20 juta, kami 14 tahun jadi 20 miliar. Artinya sudah sama, tinggal
Mudah-mudahan kekuatan emak-emak, Tapi nggak sama. betul, kekuatan emak-emak ini luar biasa, beneran. Ibu-ibu itu kalau suruh ngatur sesuatu tuh paling pinter deh. Makanya kalau udah di tangan ibu-ibu, insya Allah aman. Asal yaitu konsisten, ya. Makanya nabung nggak butuh uang besar. Nah, syukur tadi sudah ada informasi kalau nabung 100.000 dapat 1 poin ya. Maka 1 poin itu setara berapa rupiah? Bisa diinformasikan Bu? Bisa Kemarin dirupiahkan nggak? berapa? 22.000 ya? 17.000 ya? 17.000 Per? 17.000. 1 tahun. Iya, per satu Kan tahun. orang nabung 100.000 dapat 1 poin. Iya. SHU-nya. Nah, Satu SHU-nya poinnya berapa 1 harganya? poinnya berapa? Berarti kalau orang nabung Harganya. 100.000 setahun dapat SHU berapa? Kemarin itu 17.000 ya? Iya, ngitungnya Yang terakhir itu yang 1 poin ya? 1 poin ya. 1 poin Satu 7 juta kali 10 berarti. Iya. Kalau 1 juta kan 10 poin, jadi 1 poinnya kan dihargai 17.000. Jadi 170. iya 1 juta 170. Tinggi di bank 1 miliar uang kami 0 rupiah. Kita investasikan di sini nih Bu. Bener kami di bank. Kalau investasi di sini nanti malah Nah, ya nggak, maksudnya gambarannya loh. Artinya ini sudah memiliki daya tarik luar biasa nih investasinya. Kalau kami miliaran juga 0 rupiah di BSI, tapi di sini kalau 101 juta dapat 170.000 setahun itu luar biasa. Nah itu bisa disampaikan. Tapi ingat ya kita harus pakai akad-akad yang syar'i yang benar-benar jauh dari hal-hal yang kita paham lah, karena rada rawan Bu kasus seperti ini. Nanti kita awalnya sudah ngaji udah apa-apa nanti takut kita kebentur dengan hal-hal yang seperti ini berbahaya. Tapi kalau di awal udah kesepakatan nggak ada masalah, nggak ada unsur riba kalau emang semuanya disepakati di awal ya. Makanya nanti kita perlahan-lahan kita benahi lah. Kalau emang tetap harus duit ya itu infaknya tadi 2% ya, itu udah disepakati ya 1 bulannya tarifnya 2% akhirnya 2% tuh lumayan, jadi masih lumayan tinggi. Jadi ada 0,03 yang jadi biayanya. Tadi kalau 1 poinnya 100.000 1 poin dan senilai sebulannya jatuhnya 1.700 ya. 17.000 ya. Per 1 poin. Tinggi banget. 100.000 17% setahun. Mau saya investasi di sini. itu poinnya kan didapat dari keuntungan. Iya betul. Iya emang dari keuntungan itu. Makanya ini sudah punya dasar untuk meyakinkan orang. Tapi jangan dibuka dulu, untuk anggota aja dulu. Ibu uangnya daripada di bawah kasur, daripada di bawah mana atau dipinjam orangnya, kembangin di sini. Insya Allah jadi aktivitas bersama kita, ya. Insya Allah nanti itu. Jadi untuk nambah asetnya itu uang receh. Mulai bulan depan coba kita upgrade yang tadinya nggak pernah nabung, punya pinjaman hanya ngangsur aja. Mulai sekarang setiap minggu ngisiin tabungannya, uang recehnya, ya. Seandainya ada uang receh sisa warung 5.000 kumpulin hari ini, nanti ketemu pas pertemuan minggu kedua dibawa, oh ada 40.000 tabung. Udah anggap aja itu uang hilang nih. Gitu. Tadi kan dia nggak kerasa jadi 800.000. Itu bahasa kami etok-etok main-mainan, apalagi ini sudah disepakati, sudah didampingi, jadi nggak boleh main-main lagi. Sesuatu yang sedikit tetapi dikomitmenin supaya nanti jadi sesuatu. Sebulan 40.000, setahun nambah asetnya 490. Kalau tadi 800.000 kan 2 tahun. Nah percepatannya insya Allah akan lebih cepat. Ya Bu ya. Jadi sepakat nggak kalau kita bentuk sebuah koperasi di organisasi kita? Atau perlu diskusi? Monggo, harus disepakati. Kita apa yang udah ada, jadi kita lebih lebih aktifin, Profesional lebih profesional gitu. Tabungannya nambah. Ya dibesarin lagi Bun, yang udah ada dibesarin. Tambah lagi supaya manfaatnya lebih besar lagi. Iya. Itu ada. Jadi kan pakai sistem kalau kita kan. Mohon izin Bu, maksudnya begini, jadi ke depan nanti dari 40 bisa jadi nanti